Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah Allah masih memberikan karunia rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam dan nikmat bisa bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa diberikan umur sampai mengakhiri bulan Ramadan ini, menyelesaikan ibadah saum, dan semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dijadikan orang-orang yang bertakwa. Amin. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, dan kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sedianya saya bukan malam ini mengisi, harusnya malam Senin, cuman karena bentrokan jadi saya memohon ke Pak Eko tukeran. Alhamdulillah Pak Ustadz Dadang bisa tukeran. Hatur nuhun Pak Dadang. Baik jamaah rahimakumullah, kalau mungkin pembahasan masalah keutamaan ibadah saum Ramadan, keutamaan Ramadan itu sendiri dan lain-lainnya sudah dibahas. Saya pengen sedikit ngebahas bagian terakhir. Judulnya sebetulnya hikmah di balik Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, keberhasilan sebuah ibadah, keberhasilan dakwah itu tidak ditentukan oleh awalnya sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Dadi Haryadi, tapi yang menentukan adalah akhirnya. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka, sebentar saya minta untuk husnul khatimah, akhir yang baik. Ini penting karena banyak para mujahid Badar atau mujahid perang Uhud itu meninggal dalam keadaan kekufuran. Begitu juga kita, boleh jadi yang awalnya maksiat, preman. Pernah dengar Ustadz Stephen itu mu'alaf, dia Chinese masuk Islam, face to face cerita perjuangan dia ke saya, merinding saya. Dia itu nggak takut panah ke Papua nyebar Islam. Saya tuh udah ditobak di panah, saya nggak takut. Saya mau ke sana aja belum tentu berani gitu. Nah, jadi banyak yang meninggal awalnya maksiat, kufur, akhirnya husnul khatimah. Nah, begitu juga kita dalam ibadah, banyak para mujahid, para dai yang di perjalanan gugur sebelum mengakhiri masa dakwahnya. Kita pun dalam berpuasa, kenyataan banyak yang di akhirnya gugur. Nah, saya ingin memotivasi, termasuk memotivasi saya dan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu. Saya ingin memotivasi, saya ingin sedikit mengupas apa di balik hikmah Lailatul Qadar, sehingga kita itu tidak menganggap remeh Lailatul Qadar, tidak menganggap sesuatu yang ya gitu tiba lagi. Saya ingin mengajak, menginformasikan supaya oh iya ya ini Lailatul Qadar. Rugi kita kalau tidak menjemputnya, tidak menghadapinya dengan persiapan. Ini yang ingin saya gali kepada Bapak semua. Mudah-mudahan sharing saya ini bisa bermanfaat.
Hadirin rahimakumullah, firman Allah surat Al-Qadr, judulnya aja surat Al-Qadr, surat kemuliaan. Qadr itu ada yang mengartikan kemuliaan, makanya Lailatul Qadr, malam yang mulia, penuh kemuliaan. Tapi dalam beberapa ayat Al-Quran ada yang mengartikan dikatakan sempit. Ya. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah berfirman dalam surat Al-Qadr ini, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah aku turunkan Al-Quran pada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Dalam surat Ad-Dukhan itu ada lagi persis ayatnya hampir sama bunyinya, cuma akhirnya beda. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, ayat keempat. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di satu malam yang penuh berkah. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu bukan hanya kemuliaan, tapi Allah menerangkan di ayat yang lain itu malam yang penuh berkah. Jadi Allah itu memberikan gambaran, informasi kepada kita bahwa ada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hari yang paling mulia menurut Allah itu adalah hari 9 Zulhijjah, hari Nahar. Padang Mahar itu hari yang paling mulia di sisi Allah. Ada bulan yang paling mulia. Bulan sebetulnya awalnya ada 4 bulan yang Allah agungkan, muliakan. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Begitu masuk Ramadan maka ada 5 termasuk bulan Ramadan. Tapi ada pula bukan hanya hari atau bulan, tapi malam-malam yang Allah muliakan, Allah berkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi saya membawa ini supaya kita paham, oh malam Lailatul Qadar itu bukan malam sembarangan. Satu-satunya malam yang sangat dimuliakan Allah. Hari Nahar itu yang ongkosnya pergi haji bukan hari sembarangan. Hari yang diijabah segala doa dan dimuliakan oleh Allah. Bulan-bulan ada yang dimuliakan, bulan Ramadan, bulan Muharram, Rajab, Zulhijjah, dan Dzulqa'dah. Bukan bulan sembarangan. Ini Allah memberikan gambaran kepada kita. Nah, apa yang Allah turunkan di malam Lailatul Qadar? Apakah Al-Quran 30 juz blok diturunkan kepada Nabi Muhammad, atau apa? Atau cuma 1 ayat, atau berapa ayat? Dalam satu riwayat, Ibnu Abbas memberikan pendapat bahwa yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Allah menurunkan seluruh isi Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu apa? Langit dunia. Jadi itu blok, kalau ada yang paham 6.666 ayat itu turunkan blok dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauhil Mahfuz itu satu perbendaharaan yang hanya Allah yang tahu semuanya mengenai takdir manusia, dan apapun mengenai yang Allah rahasiakan ditempatkannya di Lauhil Mahfuz. Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah, ke langit dunia, itu 1 blok 6.666 ayat kalau yang memahami itu. Tapi ada yang memahami 6.200 sekian ayat. Dan kemudian menurut Ibnu Abbas, dari Baitul Izzah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu ayat per ayat, surat per surat, dalam kurun waktu 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Pendapat yang kedua itu Saifur Rahman Mubarak Furi memberikan pendapat bahwa
Yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar adalah bukan seluruh ayat diturunkan, tapi hanya 5 ayat Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Jadi pendapat kedua bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya 5 ayat di surat Al-Alaq kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar. Ini dua pendapat, terlepas dari pendapat manapun, tapi pada intinya kita boleh meyakini yang manapun yang jelas bahwa di malam tersebut diturunkan Al-Quran atau ayat Al-Quran. Kenapa Ramadan itu mulia? Bukan karena puasa, karena diturunkannya Al-Quran, sehingga Ramadan menjadi mulia di sisi Allah dan pada disampaikan kepada manusia. Lantas ayat selanjutnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Kata Allah, tahukah apa itu malam Lailatul Qadar? Allah bukan bermaksud bertanya kepada manusia, karena Allah Maha tahu, tapi harusnya memberikan arti di balik. Kalau boleh cek orang Sunda mah, mana nyaho teh malam Lailatul Qadar? Nah, teu nyaho kurang di bejaan gitu. Nah, seperti gitu kasarnya. Mana kan can nyahonya malam Lailatul Qadar naon tak kurang di bejaan ayeuna ye. Keutamaan malam Lailatul Qadar ieu kukuring di bejaan cek bahasa dari Mulyadi mah gitu. Nah, bahasa Allah itu di Al-Qur'an itu, tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, beberapa ulama dan para mufassirin memberikan 3 makna terhadap Lailatul Qadar. Bentar, saya haus Pak, saya lagi batuk ya. Para ulama salafus saleh memberikan 3 makna apa yang terkandung dalam Al-Qadr, Lailatul Qadar. Yang pertama makna tadi, Al-Qadr adalah as-saraf, yaitu kemuliaan. Bagaimana Allah ingin menunjukkan dengan makna ini, bagaimana malam Lailatul Qadar ini tidak mulia, di mana Allah menggambarkan dalam surat ini Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya apa? Saya dulu begitu saja menyikapi ayat ini, tidak pernah mencoba memahami lebih dalam lagi, apalagi memberikan motivasi untuk beribadah lebih banyak. Ya, saya menganggap bahwa ya sudah, memang kalau kita pas ibadah dapatlah 83 tahun atau 1000 bulan. Tapi mari kita renungkan, hadirin rahimakumullah. Ya, apa gerangan kalau kita beribadah di malam itu lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan? Hadirin tentunya memahami secara pasti bahwa ada tempat-tempat yang Allah lipat gandakan ketika kita melakukan ibadah. Seperti kita sholat di Masjidil Haram. Ketika kita sholat 1 kali di Masjidil Haram, sholat isya misal atau sholat subuh, maka diganjari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala lebih baik dari 100.000 kali kalau kita sholat di masjid lainnya. Lebih baik, minimal 100.000 kali. Jadi kalau kita sholatnya satu kali di Masjidil Haram subuh, lebih baik dibanding kita 100.000 kali sholat subuh di Masjid Mutiara Hikmah. 100.000 kali itu berapa tahun, coba bayangkan.
100.000 bagi setahun 365 hari, itu sekitar 300 tahun. Umur kita 60, nah kita punya pahala satu kali sholat subuh di Masjidil Haram sama dengan 300 tahun sholat di Masjid Mutiara Hikmah. Bayangin nggak? Mau keumuran ke orang. Ada pula masa-masa yang dilipat gandakan pahala, seperti ibadah di bulan Ramadan. Masa Ramadan ini masa dilipat gandakan pahala. Dilipat gandakan yang sunat seperti wajib, yang wajib 70 sampai 700 kali. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan gambaran, kita pahami secara logis bahwa makna ketika kita beribadah di malam pas datang malam Lailatul Qadar, kata Allah, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. 1 bulan 30 hari, 1000 bulan 30.000 hari. Berarti 1 hari atau 1 kali sholat subuh, ya, 1 kali sholat subuh di saat atau sholat isya di saat turunnya malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik dibanding 30.000 kali sholat isya di waktu-waktu yang lain. Dahsyat nggak? Kan sholat ibadah di malam Lailatul Qadar itu 1000 bulan lebih baik pahalanya. 1 bulan 30 hari, berarti 1000 bulan 30.000 hari, betul? Kalau hitungan 1 hari 1 kali, berarti 1 kali sholat isya di malam ini dengan 1 kali sholat isya di malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik dibanding 30.000 kali sholat isya di waktu-waktu biasa. Dahsyat. Itulah Allah memberikan gambaran kenapa Allah melipat gandakan pahala untuk umat Muhammad, karena ini sebagaimana keluhan para sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana kita bisa melampaui pahala-pahala umat-umat terdahulu yang umurnya ribuan tahun, ratusan tahun? Nabi Nuh alaihissalam itu masa dakwahnya aja 950 tahun, umurnya lebih dari itu. Begitu pula nabi-nabi sebelumnya dan para pengikutnya ribuan tahun, mereka banyak yang diriwayatkan beribadah penuh selama hidupnya. Nah, umat Nabi Muhammad cuma 60 sampai 70 tahun. Bagaimana bisa menyusul? Makanya Allah memberikan limpahan pahala agar bisa menyamai bahkan menyusul pahala orang-orang yang terdahulu dengan mendatangkan bulan Ramadan dan mendatangkan malam Lailatul Qadar. Nah, hadirin rahimakumullah, saya berikan ibarat, kalau seandainya pimpinan di perusahaan kita bilang kepada kita, hai karyawan, tahun ini THR cuma 1 kali, tapi barang siapa bisa Lebaran di kantor meninggalkan anak istri, maka THR akan saya berikan 10 kali lipat. Kira-kira datang nggak kita ke kantor? Iris kuping saya kalau nggak datang. Demi Allah pasti datang, kecuali sakit keras. Betul nggak? Nah, Allah tidak saja berbicara kepada manusia, hai umat Muhammad, hai umat beriman, datanglah pada malam Lailatul Qadar. Kalau kalian datang dan beribadah, maka akan aku berikan pahala 30.000 kali lipat lebih baik dibanding kalian beribadah di waktu-waktu yang lain. Kita kadang tidak yakin. Karena apa? Tidak menjadi kenyataan karena kekurangan kita beriman kepada Allah. Karena kita keyakinan kita kepada Allah seperti yang maknya sih. Nauzubillahi min dzalik. Allah itu maha benar, Allah itu benar dengan janjinya. Ketika Allah berjanji bahwa kita ibadah di malam Lailatul Qadar 1000 bulan atau 30.000 kali lebih baik
maka akan didapatkan. Jangankan di akhirat, di dunia dampaknya akan terlihat. Demi Allah, saya bilang demi Allah, bahwa orang-orang yang mendapatkan ibadah di malam Lailatul Qadar, perubahan hidupnya akan terlihat nyata. Kita ini Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, ulama bukan, ustadz bukan, dermawan juga harta kita pas-pasan, sudah berani-beraninya nggak care terhadap malam Lailatul Qadar. Emang kita siapa? Emang kita mau beli surga dengan apa? Rugi demi Allah, rugi orangnya tidak care terhadap malam Lailatul Qadar. Karena hanya dengan itulah kita bisa menunjukkan di hadapan Allah bahwa saya patut mendapatkan surgamu ya Allah. Banyak orang mungkin yang beralasan, ya Allah saya nggak bisa melampaui pahala si fulan karena saya nggak punya uang untuk pergi umroh. Boro-boro mau sholat di Masjidil Haram yang 100.000 kali. Untuk makan anak istri aja nggak punya. Kata Allah, Allah kasih kesempatan di Lailatul Qadar 30 kali ribu lebih baik, gratis. Cuma cekalan tong molor maneh, zikir, tong sare, tong ngarumpi, tah di masjid cekalan. Jadi enggak ada alasan bagi Allah kalau kita tidak mendapatkan kemuliaan. Enggak ada alasan bagi Allah kalau kita menghadapnya dengan tidak berlimpah pahala. Karena Allah sudah menyediakan semuanya. Itu yang makna yang pertama. Makna yang kedua, Lailatul Qadar diartikan, Al-Qadar artinya sempit. Di ayat-ayat yang lain banyak mengartikan bahwa Al-Qadar itu artinya sempit. Ya. Nabi SAW diriwayatkan, kenapa memaknai begini? Para ulama memaknai bahwa ini kesempitan. Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat, sesungguhnya aku mendengar yang tidak kamu dengar, dan aku melihat yang tidak kamu lihat. Apa ya Rasulullah? Sesungguhnya di malam Lailatul Qadar langit itu penuh sesak. Saking sesaknya, saking beratnya oleh para malaikat, bunyinya pun terdengar kerak. Bapak Ibu kalau naik delman, terus muatannya gede-gede, banyakan kan bunyi gede fairnya. Langit itu terdengar oleh Nabi bunyi di malam Lailatul Qadar. Karena begitu sesaknya, bahkan kata Rasulullah SAW, tidak ada jarak 4 jari di malam Lailatul Qadar kecuali pada saat itu diisi oleh para malaikat seluruhnya, seisi langit dan bumi, planet-planet semua dengan keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, begitu mulianya Allah ingin menunjukkan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Maka turunlah tanazzalul malaikat, para malaikat, bukan malaikat sendiri, karena ayatnya kalau turun malaikat sendiri bukan tanazzalul malaikat, tapi tanazzalul malakun. Makanya ada malakul maut itu sendiri. Tanazzalul malaikat berarti malaikat-malaikat yang digambarkan oleh Rasulullah sampai tidak ada jarak 4 jari pun kecuali diisi oleh para malaikat yang bersujud kepada Allah di malam itu. Bayangkan, kita aja tidak bisa melihat. Bahkan dalam ayat ini tidak hanya para malaikat, tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'idzni rabbihim war-ruh. Kita sering mengenal Ruhul Kudus. Siapa gerangan? Ruhul Kudus itu ditafsirkan dan digambarkan yaitu malaikat Jibril. Jadi bukan hanya para malaikat yang turun di malam itu, tapi juga malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril ini spesial turun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar?
Karena menurut riwayat, setelahnya Nabi Muhammad SAW meninggal dan ayat tidak turun lagi kepada Nabi Muhammad, maka malaikat Jibril tidak turun lagi ke bumi. Kecuali malaikat Jibril turun ke bumi 1 tahun sekali, yaitu di malam Lailatul Qadar. Malaikat Jibril mencatat siapa-siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dan melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan sampai udah malaikat Jibril turun sama 1 tahun sekali, pas turun ke sini dilihat kita enggak ada di masjid. Kita enggak dalam keadaan beribadah. Kita masih ngurusin mudik, kita ngurusin kupat tahu, kita ngurusin yang lain-lain. Nauzubillahi min dzalik. Udah malaikat Jibril turun 1 tahun sekali, ya kita lagi sholat, lagi ibadah atau lagi apa? Demi Allah rugi yang tidak dilihat oleh malaikat Jibril. Makanya kata Allah, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Nah, makna yang ketiga tadi, selain langit sempit dengan para malaikat, bahkan Jibril turun. Makna yang ketiga adalah at-taqdir. Lailatul Qadar, al-Qadar takdir ditafsirkan atau diartikan at-taqdir. Apa? Ya takdir. Malam penentuan. Saya minum sebentar ya. Jadi para ulama mufassirin mengartikan bahwa Al-Qadar diartikan pula yaitu adalah malam penentuan. Apabila hadirin rahimakumullah baca tafsir surat Ad-Dukhan, Ad-Dukhan mengupas ayat 1 sampai 5 mengenai malam Lailatul Qadar. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya Allah mengatur segala urusan dengan hikmah. Begitu juga di ayat tanazzalul malaikatu waruhu fi bi'idni rabbihim, dengan izin Allah, Allah mengatur dengan para malaikat segala urusannya. Apa makna ini? Dalam tafsir, berbagai macam tafsir mengartikan bahwa penentuan takdir 1 tahunan manusia itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita ingin takdir ke depan lebih baik, kalau kita merasa bahwa tahun lalu takdir kita banyak buruknya, anak sakit, ekonomi semrawut, usaha ancur-ancuran, banyak ditipu orang, ekonomi amburadul, boro-boro sedekah banyak, boro-boro umroh. Maka kalau kita ingin mempunyai takdir lebih baik, pastikan bahwa di malam Lailatul Qadar kita harus dalam keadaan dalam keadaan sedang beribadah. Karena di malam itu, bisa lihat dari tafsirnya surat Ad-Dukhan, di malam itu saat ditentukan takdir kita untuk 1 tahun yang akan datang. Sehingga setiap tahun manusia itu akan ditentukan oleh Allah di malam Lailatul Qadar, takdir-takdirnya. Bahkan dalam satu riwayat, takdir rizki, takdir bahagia, takdir haji ditentukan pada saat malam Lailatul Qadar. Kalau kita pahami ini, kita tidak pernah memahami ini. Sepertinya takdir sudah ditentukan zaman dulu. Memang benar. Jadi Allah itu dalam satu riwayat membuat takdir melalui 3 tahapan. Yang pertama, takdir ditentukan oleh Allah, dibuat di Lauhil Mahfuz. Itu takdir tentang
segala sesuatu yang terjadi dan tidak akan terjadi di alam semesta seperti hari kiamat, kematian, dan lain-lain itu Allah buat takdir di Lauhil Mahfuz. Dan Allah membuat takdir tahapan yang kedua itu takdir umur. Pada saat Allah tiupkan ruh ke dalam jasad manusia tatkala dia di dalam kandungan. Takdir jeleknya, takdir bahaya, bahagia, bahkan rizkinya. Tapi takdir tahunan umat manusia itu ditentukan pada saat malam Lailatul Qadar. Jadi barang siapa ingin merubah takdir yang lebih baik di tahun yang akan datang, maka pastikan kita semua ada dalam keadaan beribadah di dalam masjid ketika 10 malam terakhir. Jadi barang siapa nanti ibu-ibu melihat bapak-bapaknya yang tidak dalam keadaan beribadah di masjid 10 malam terakhir, berarti itu bapak-bapaknya nggak mau keluarganya bahagia, nggak mau keluarganya memiliki takdir yang lebih baik, nggak mau mempunyai anak-anaknya masa depan yang lebih baik. Pastikan itu demi Allah. Oleh karenanya, kenapa Rasulullah dan para sahabat selalu hadir di 10 malam terakhir? Karena mereka ingin merubah takdir mereka agar takdir ke depan 1 tahun ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi sungguh rugi, sungguh belagunya, sungguh tidak beruntungnya, sungguh lurus tunjung kata orang Sunda, orang yang tidak hadir di malam Lailatul Qadar, orang yang tidak memburu malam Lailatul Qadar untuk merubah nasib dirinya, keluarganya, anaknya, dan istrinya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kenapa Allah menggambarkan dalam Al-Quran bahwa nih manusia umat beriman ada 1 malam, ayo. Karena ingin kita mulia di sisi Allah, kita ingin memasuki surga semuanya kata Allah. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah kita semua bisa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyongsong atau berada di saat malam-malam 10 terakhir dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang bisa diupayakan untuk senantiasa beritikaf, ya beritikaf apa yang diisi oleh Rasulullah ketika mengisi malam-malam itikaf. Yang pertama, Rasulullah mengencangkan ikat pinggang, artinya sudah menjauhi para istrinya, fokus takarrub kepada Allah. Yang kedua, membangunkan keluarganya semua untuk bisa beribadah di malam itu. Dan yang ketiga, menghidupkan malam-malam, artinya menghidupkan, mengisi malam-malam itu bukan dengan tidurnya bukan menghidupkan, memadamkan malam. Memadamkan kan namanya tidur berem, poek, mongkleng, buta, rajin. Dan menghidupkan itu artinya kita melek. Hidupkan dengan zikir, hidupkan dengan qiyamul lail, hidupkan dengan tilawah Al-Quran. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan pula, ya saya itikaf di masjid, datang jam 1 pulang jam 2. Sayang. Cek malaikat Jibril dia anak kakarak genongol terus balik deui wae. Urang kakarak garek nulis geus eueuh deui. Jadi mohon, dahsyatnya malam Lailatul Qadar. Pahalanya bayangkan 1 kali sholat Isya di malam itu 30.000 kali lebih baik dibanding sholat di malam-malam yang lain. Cek paribasa teu kudu ka Masjid Nabawi ngan 1000 kali pahalanya. Di Masjid Mutiara Hikmah tapi ngejeput 10 malam, 1 malam udah dapat pahala 30.000 kali. Tapi ya tidak juga kalau mau umrah waktu Madinah ke Madinah ini mah
cek paribasa teu kudu ka Madinah ge geus ngantongan lamun bulan ieu meunang malam Lailatul Qadar udah ngantongan salat Isya, salat Maghrib, salat subuh 30.000 kali lebih baik dibanding salat yang lain. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar dan ditakdirkan mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.